Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di channel Hikayat Anak Indonesia. Kali ini ceritanya tentang seekor kera yang cerdik. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk, mari kita dengarkan. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Alkisah, terdapatlah seekor kera yang sedang duduk di dahan sebatang pohon yang tinggi, yang sedang memandang ke arah sungai yang sangat lebar, sehingga tepi seberangnya tidak kelihatan. Tiba-tiba kera itu melihat sebuah titik di tengah sungai. Wah, pasti ada sebuah pulau kecil, pikir sang kera. Kera mengamati titik itu lebih lama, kemudian terlihat samar-samar bahwa di pulau itu banyak ditumbuhi pepohonan. Tiba-tiba saja timbul rasa lapar si kera. Pasti di sana banyak buah-buahan, pikir sang kera. Ah, andai saja aku dapat sampai ke sana. Lalu muncullah seekor bangau besar, terbang mengelilingi sang kera. Rupanya bangau itu kelaparan. Kera kemudian menyapa, "Kau lapar, bangau? Kelihatannya gelisah benar." "Iya, sudah 2 hari aku tidak memperoleh katak seekor pun," jawab sang bangau. "Aku tahu di mana banyak kataknya," kata kera. "Di mana?" tanya bangau ingin tahu. "Terbangkan saja aku, nanti kuberitahu di mana banyak terdapat katak," jawab kera. Tanpa berpikir panjang, bangau pun membiarkan sang kera naik ke punggungnya, kemudian membawanya terbang. Bangau mengikuti arah yang ditunjuk kera. Akhirnya sampailah mereka di pulau di tengah sungai itu. Benarlah di pulau itu banyak pepohonan dan banyak buah-buahan. Kera pun turun. Bangau lalu sadar kalau di pulau itu ternyata tak ada seekor katak pun. "Kau telah menipuku, kera. Di sini tak ada katak seekor pun. Sekarang rasakan pembalasanku. Aku tak mau membawamu terbang lagi ke seberang. Biarlah kau hidup terpencil di pulau itu selama-lamanya," teriak bangau sambil terbang meninggalkan sang kera. Tetapi kera tak peduli. Ia masih bengong memandangi buah-buahan. Kera pun memakan buah-buahan itu dengan lahap. Sesuka hatinya, tak ada yang melarangnya, karena di tempat itu ia hanya tinggal sendirian. Sudah 2 pekan kera tinggal di tempat itu sendirian, tak ada teman yang menemaninya. Kera pun dihinggapi rasa bosan. Sepanjang hari, kerjanya hanya berjalan ke sana ke sini. Hendak berenang ke seberang, tak mungkin. Karena seekor kera tak mungkin dapat berenang, apalagi sungai itu sangat lebar dan dalam. Pada suatu hari yang cerah, muncullah seekor buaya di permukaan air. Buaya itu kemudian naik ke daratan, ke tepi sungai dan berjemur di bawah teriknya sinar matahari. Kera mencari akal memperdayai buaya. Maka kera pun naik ke sebatang pohon yang tinggi, kemudian berteriak, "Hai buaya, pergi dari pulau ini, atau kita harus saling berkelahi." Buaya tertawa dan mengejek. "Hahaha, jadi aku akan berkelahi dengan binatang sekecil dan selemah kamu? Sombong benar kau," jawab si buaya. "Kami tidak sendirian, jumlah kami sangat banyak. Lihat saja jejak kami di pasir. Kau boleh menghitungnya sendiri," balas sang kera. Buaya lalu memandangi pasir di dekatnya. Benar, di pasir itu penuh jejak kaki kera. Jejak-jejak itu begitu banyaknya, sehingga tak bisa dipisahkan satu persatu. Sebenarnya, jejak itu cuma jejak kaki kera itu seekor. Tetapi karena kerjanya hanya mondar-mandir sepanjang hari di tepi sungai, maka jejak itu kelihatan sangat banyak. Buaya merasa gentar, lalu pergi meninggalkan tempat itu.
Keesokan harinya, buaya itu kembali membawa teman-temannya. Jumlahnya sangat banyak. Mereka mengibaskan ekornya ke air dengan hebat. Suaranya gaduh. Air sungai segera saja berubah menjadi berwarna kecoklatan. Salah seekor buaya yang paling besar berteriak, "Hai kera, keluarlah kalian semua, mari kita bertempur." Kera itu pun muncul, lalu berteriak, "Teman-teman kami sedang sarapan di hutan, mereka tak mau diganggu. Kita mulai berperang setelah kuhitung jumlah kalian, jadi tak perlu aku mengerahkan semua anak buahku. Cukup sebanyak jumlahmu." "Benar, itu namanya adil, 1 lawan 1, tidak keroyokan," jawab buaya yang mengira jumlah kera sangat banyak. "Nah, supaya gampang menghitungnya, berjajarlah kalian buaya, dari tepi pulau ke tepi seberang. Dengan demikian aku dapat berjalan di punggung kalian dan menghitung jumlah kalian dengan tepat." Buaya-buaya itu menuruti perintah kera. Satu demi satu, kera berjalan di atas punggung buaya itu sambil menghitungnya. 1, 2, 3, 4. Setelah dihitung semua, ternyata ada 148 ekor. Setelah menginjakan kakinya di seberang, kera berkata, "Terima kasih buaya, kalian telah berbaik hati menyeberangkan aku ke tepi sungai. Sekarang aku dapat bebas dari pulau terpencil itu." Buaya yang berada di tepi sungai bertanya heran, "Bagaimana janjimu untuk berkelahi?" "Berkelahi? Hahaha. Sebenarnya aku sendirian di pulau terpencil itu. Kalau tak percaya, buktikan sendiri. Pulau itu tidak berpenghuni." Buaya-buaya itu sangat marah. Mereka mencoba mengejarnya ke darat. Tetapi tentu saja kera lebih lincah daripada buaya. Ia bergelayutan di antara cabang-cabang pepohonan dan masuk ke dalam hutan kembali. Selamatlah akhirnya si kera ke dalam hutan. Itulah akhir cerita kita untuk hari ini. Insya Allah lain kali kita akan menikmati cerita lainnya ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.